Sekarang kami di rumah duka. Hari ini kita habiskan sehari bersama perawat jenazah. Ini adalah jenazah, dan kita akan menyelami dunia gelap ini. Sekarang kita akan membersihkan jasad jenazah ini. Bau tubuhnya terasa sangat tidak enak dan sangat menyengat. Kakinya sudah benar-benar membusuk. Sekarang jam 5.40. Kita akan berkendara sekitar 4 jam menuju Valencia. Kita akan lihat prosesnya. Kita baru sampai di rumah duka. Sekarang kita harus sangat serius. Dan di sini terlihat sangat jelas, banyak orang kehilangan orang tercintanya. Dan aku nggak tahu apakah aku siap atau nggak. Tapi aku nggak bisa kembali. Satu hal, semoga aku nggak mati ketakutan. Tapi kalau hal itu terjadi, seenggaknya aku di tempat yang tepat. Ayo kita masuk. Halo, apa kabar? Senang bertemu denganmu. Baik, di sini bau bahan kimia. Ada jenazah yang mulai membusuk. Ada jenazah yang sudah meninggal lama di sini. Organisme di dalam tubuhnya sudah mulai. Jadi, kamu juga mencium baunya? Iya, memang tercium. Kita harus pakai masker dan baju pelindung. Ada juga siswa yang sedang praktek. Karena ini adalah minggu pelatihan untuk perawatan jenazah. Dan pastinya demi menghormati privasi, juga mematuhi aturan dari YouTube, kami tidak akan merekam jenazahnya. Jadi jangan khawatir kalau kamu takut melihatnya. Iya, ini menakutkan. Takut mengingatkan tentang keluargaku. Karena 3 kakek nenekku sudah meninggal. Dan mereka meninggal dunia. Semuanya di usia yang cukup tua. Jujur saja, aku agak gemetar. Takut sekali. Ini adalah jasad yang sudah dibungkus, jadi aku bisa sedikit merekamnya. Jadi kamu bisa melihatnya. Ketika aku pertama kali melihatnya, sangat membuatku terkejut karena seperti orang yang sedang tertidur. Tapi ini adalah jenazah kan? Dia punya banyak bekas luka di dadanya karena dia meninggal dengan cara yang sangat tragis. Aku bisa melihatnya langsung. Dan kenyataan yang kulihat di sini adalah sensasinya seperti di dalam film dengan adegan autopsi atau semacamnya. Ini adalah peralatan yang kami pakai untuk melakukan pembalseman dan perawatan jenazah. Disebut tanatopraksi. Ini termasuk estetika jenazah dan rekonstruksi bagian wajah atau tubuh secara keseluruhan dari jasad yang ada di depan kita ini. Dan fungsi penjepit ini memungkinkan kami memasukkannya ke arteri sambil menyuntikkan cairan untuk melepaskan bekuan darah selama proses pengurasan dalam arteri yang sama atau tidak. Jadi kalian benar-benar berinteraksi dengan jenazah ya? Iya benar. Cukup mengejutkan bagiku karena kupikir petugas perawat itu cuma merias jenazah, tapi ternyata mereka juga berinteraksi langsung, memijat tubuhnya dan sebagainya. Ini adalah beberapa jenis jarum, dan ini adalah alat yang sering digunakan untuk menjahit bagian tubuh yang diautopsi. Dan ini disebut dengan eye caps. Untuk kasus di mana mata jenazah terbuka lebar, atau dalam beberapa kasus bola matanya hilang. Kemudian, apakah ini? Ini penyangga kepala. Ini alat yang sering kami gunakan. Bisa diatur ke berbagai posisi. Digunakan untuk mengangkat dan menopang kepala supaya darah mengalir ke jantung dan menghindari lebam di telinga. Lihat betapa normalnya mereka melakukan ini. Mereka membuka, kemudian memeriksa. Aku sangat syok sekali. Sudah beberapa saat ini kami mendengar suara kertas yang bergerak. Selama 1 jam di sini, aku sudah 25 kali berpikir jenazah ini bakal bangun dan memukulku. Lihat, itu bergerak karena terkena angin. Lihat, ada darah di sini. Di sini juga, ini adalah darah dari interaksi mereka dengan jenazah. Rasanya aneh, benar-benar bikin gak nyaman. Selama 1 jam di sini, kami sudah melihat 2 peti kecil untuk anak-anak. Tapi mereka nggak mengizinkan kami menunjukkan karena terlalu sensitif untuk banyak orang. Peti itu untuk anak-anak di bawah 1 tahun atau bayi. Sangat kecil. Benar, ukurannya sangat kecil. Apa tujuan dari semua ini? Ya, tujuannya adalah untuk mempercantik jenazah, tergantung bagaimana kondisi jenazahnya. Misalnya dalam kasus seperti ini, proses pembusukan sedang berlangsung. Dan yang terjadi adalah kalau tanpa pengawetan atau persiapan, dan kalau hal itu terjadi akan ada banyak risiko yang bisa saja terjadi. Tubuh kemungkinan besar akan mengeluarkan cairan dan muntah. Apa penyebab kematian yang paling umum terjadi di sini? Yang terjadi adalah untuk kematian alami biasanya serangan jantung. Memang ada beberapa penyakit lain, tapi tidak ada data statistik tentang itu. Karena itu adalah ranah medis. Bagaimana dengan kasus pembunuhan, bunuh diri, penikaman, semuanya itu kan? Apa pengalaman yang paling berkesan yang Anda alami tentang jenazah?
Iya, saudara saya sendiri. Ya, begitulah. Ya ampun. Iya. Anda sendiri yang menangani itu? Iya, karena masalah kesehatan mental yang makin umum di masyarakat, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Atas permintaan kakakku, aku yang menangani itu. Itu sangat membekas di hati, dan terutama sulit kalau melibatkan anak-anak atau bayi. Kadang-kadang, bahkan untuk orang tua, kalau harimu sangat berat, perasaan itu benar-benar terasa. Emosinya selalu ada, kan? Udara di sini harus sangat dingin, bukan begitu? Iya, udara hangat dan air panas dilarang di sini. Oke. Bagaimana dengan mengosongkan makam atau nisanya? Kalau diminta keluarga atau perintah hukum, apa yang terjadi? Dalam kasus seperti itu, kita juga bisa melakukan rekonstruksi. Ini ada sisa-sisa jenazah. Setelah selesai, biasanya dikuburkan kembali. Kadang dilakukan rekonstruksi atau jenazah dipindahkan ke kuburan umum. Menurutmu orang ini sudah meninggal berapa lama? Lebih dari 35 tahun. Jujur saja, kita semua akan seperti ini. Secara rasional, nggak ada alasan untuk terlalu takut dengan kematian. Menurutmu ini berkah atau kutukan untuk berakhir seperti ini? Sekarang kita akan menuju ke area umum yang akan ada pihak keluarga dan sebagainya. Jadi lebih baik kita lepas ini. Karena kalau mereka lihat, bisa bikin mereka kurang nyaman. Waktu kita masuk lagi ke ruangan, ya kami bisa merasakannya. Baunya langsung menusuk. Kita sudah cukup lama di dalam sampai terbiasa. Tapi saat masuk lagi, pikirannya langsung, apa-apaan ini? Kamu masih oke? Aku nggak apa-apa. Aku nggak yakin bisa jadi petugas perawat jenazah. Hidupmu berputar di sekitar menangani jenazah. Entahlah apa aku sanggup. Gajinya berkisar dari 1.500 sampai 2.100 euro, ditambah bonus tergantung perusahaannya. Kadang setelah kremasi, ada bagian tubuh yang nggak terbakar. Bagian itu dimasukkan ke dalam alat semacam sentrifug untuk diubah menjadi abu. Sekarang mereka sedang membersihkan jenazah secara langsung. Sedang dalam proses pengurasan. Tidak tahu apakah kalian bisa melihat sesuatu. Semoga tidak. Aku sudah sensor sedikit. Bau tubuh ini benar-benar nggak enak. Kakinya benar-benar busuk. Dan mereka sedang membersihkan semuanya. Ini sangat otentik. Terima kasih. Kita siap. Sekarang kita akan menyentuh jenazah. Lihat bagaimana aku melakukannya. Kau bisa tekan tombol ini. Oke. Begini. Iya, tekan terus. Terus gerakan. Ini adalah antibakteri, disinfektan yang juga membantu kita melihat di mana bakteri, sisa-sisa dan hal-hal lain berada. Mereka memberikanku sesuatu. Rasanya aneh. Tapi aku bisa. Kenapa kamu memutuskan untuk masuk ke bidang ini? Apakah karena panggilan jiwa? Iya, dalam kasusku ini adalah panggilan jiwa. Sesuatu yang kau temukan saat muda. Sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Anda selalu tertarik dengan kematian? Nggak untuk kebanyakan orang kan? Kau harus punya kesiapan tertentu pada dasarnya. Apakah pernah Anda tinggalkan jenazah dalam satu posisi, lalu kembali dan menemukan posisinya berubah? Ada kejadian yang bikin Anda berpikir, ada apa ini? Anda bicara tentang rigor mortis kan? Rigor mortis adalah kekakuan otot yang berkembang di tubuh sekitar 4 jam setelah kematian. Ini bisa menyebabkan sedikit gerakan. Biasanya berlangsung 3-4 hari. Enya barusan merasa sedih, memikirkan kakeknya dan soal kematian. Karena itu, jadi kita akan berbagi apa yang kita rasakan sekarang. Iya, ini sedih, tapi di sisi lain juga indah. Kematian adalah kenyataan, bukan cuma untuk mereka yang sudah pergi, tapi juga untuk kita semua. Ini membuat kamu benar-benar merenungkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Apakah kau sedang melakukan apa yang benar-benar kau inginkan? Dan apakah kau ada di tempatmu sekarang karena siapa dirimu, atau karena apa yang telah terjadi padamu? Kita sekarang mengalami naik turun emosi. Aku tadi sempat punya momen 1 jam lalu di mana aku sangat termotivasi, bahkan mulai menyentuh jenazah. Dan sekarang aku merasa rendah menghadapi kenyataan dari apa yang sedang kita alami. Menurutku, kalau kami punya kesempatan, cobalah pengalaman-pengalaman seperti ini yang dianggap tabu atau menakutkan. Menurutmu, orang-orang bekerja di profesi ini cenderung lebih rasional? Atau ada juga yang sangat emosional? Tidak. Ada mitos kalau kami ini orang-orang yang dingin. Sama sekali tidak. Aku orang yang gampang menangis, yang gampang merasa sentimental. Aku tipe orang yang memperhatikan hal-hal kecil, seperti tangan atau detail-detail kecil. Siapa yang sangka ini akan jadi baju terakhir yang mereka pakai, kan? Ini adalah peti khusus untuk kremasi. Bebas dari pernis atau bahan logam apapun. Tapi yang ini enggak. Biasanya orang lebih suka yang mana? Kremasi sekarang sudah banyak peminatnya. Ya, orang-orang benar-benar suka. Ini adalah peti sederhana untuk mereka yang punya keterbatasan dana. Kami biasanya juga menyediakan yang seperti ini. Untuk kasus amal, orang miskin, dan sebagainya. Petinya lebih basic. Oke, paham. Fakta menarik, ada 2 jenis pemakaman. Pemakaman Kristen dan pemakaman Muslim.
Di sini petugas mempersiapkan semua jenis jenazah, baik Muslim maupun Kristen. Untuk Muslim, mereka juga melakukan pembersihan jenazah dan upacara kecil. Bedanya, yang dilakukan untuk jenazah-jenazah orang Muslim, perempuan harus dibersihkan oleh perempuan, dan laki-laki oleh laki-laki. Biasanya kita nggak terbiasa melihat orang dikuburkan langsung di tanah di sini. Misalnya ini, tapi kamu bisa lihat ada beberapa orang yang dikuburkan di tanah. Biasanya mereka diletakkan secara vertikal, kalau nggak begitu kita nggak akan cukup tepat. Kalau semua dikubur horizontal, ruangannya nggak akan cukup. Aku pikir ini adalah pemakaman Muslim, tapi setelah aku baca-baca namanya, ternyata nggak terlihat seperti nama Muslim. Ada salib di atasnya. Tadi aku nggak sadar. Itu saja untuk video hari ini, dan video ini bisa membuat kalian merenung. Kematian adalah bagian dari perjalanan. Kita semua akan menghadapinya. Nikmati hidup, beri aku like, dan subscribe karena perjalanan ini membutuhkan biaya, usaha, supaya kalian bisa ikut mengalaminya bersamaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan ingat, kita semua adalah manusia.